Wells Bitcoin sedang serok-serok. Di video kali ini saya akan ngebahas fundamental dari on-chain data, order book, dan juga secara teknikal. Dan video ini sedikit cuplikan dari update member cuan kripto. Untuk update terdepan itu ada di grup member kita ya. Buat yang mau gabung member nanti di akhir video dijelaskan. Dan untuk teman-teman viewer di sini, tolong di like, subscribe, dan share videonya karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini kita ngebahas semua hal tentang kripto, jadi jangan lupa subscribe ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisisnya. Dari segi fundamental, hasil dari Fed Interest Rate Decision naik 75 basis point jadi 1,75%, yang ekspektasinya 1,5%. Ini akibat dari inflasi yang masih cukup tinggi karena terakhir inflation rate itu 8,6%. Dan kalau The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point, kemungkinan besar inflasi masih belum terkendali. Dan para investor pasar sudah memperkirakan kemungkinan kenaikan itu 75 basis point. Makanya semalam sempat ada reaksi pasar sedikit dari segi saham dan juga dari sektor kripto. Tapi sayangnya sekarang ada penurunan lagi ya. Dan drama seperti ini itu masih berlanjut sampai bulan depan. Karena bulan depan itu ada FOMC meeting lagi dan targetnya mereka memproyeksikan at least 3% tahun ini. Maksudnya suku bunganya ya. Dan ini akan sangat berdampak banget di market. Misalkan teman-teman simpelnya yang KPR atau mau beli mobil atau kendaraan dan juga cicilan kartu kredit, itu semua pasti akan berdampak banget. Otomatis kita akan dipaksa untuk sedikit mengurangi pengeluaran, dan dampak besarnya pada sektor industrial ataupun korporasi besar, barang dan jasa mereka itu tidak begitu laku. Kalau produk mereka nggak laku, berarti akan menjadi defisit pada suatu perusahaan. Dan saat terjadi defisit ya pasti akan ada imbas. Biasanya itu paling dekat ke pengurangan pegawai. Simpel banget ya, karena suku bunga orang jadi malas spending, ditambah perusahaan juga enggan untuk ekspansi dan berhutang karena pasti akan lebih mahal pembayaran bunganya, dan juga produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih sedikit yang terjual. Itu untuk sentimen negatifnya. Tetapi sentimen positifnya, para whales atau paus pada saat ini sedang mengakumulasi dari sektor kripto. Kalau teman-teman ngelihat news atau berita, belum ada paus yang serok. Tapi kalau kita ngelihat secara on-chain data dari analisis wallet Bitcoin terkaya nomor 3, di bawahnya Binance Cold Wallet dan Bitfinex Cold Wallet. Ini bukan exchange, bisa jadi perorangan. Dan kalau kita ngelihat isi walletnya di bulan Juni ini, dia menambah Bitcoin sekitar 900 hanya dalam beberapa hari aja. Di tanggal 8 ia beli 300 Bitcoin, tanggal 10 dia jual 500. Agak sedikit loss mungkin karena belinya di kisaran ini lalu jual di bawah nih. Lalu setelahnya dia terus mengakumulasi nih. Terakhir hari ini menambah 214 Bitcoin dalam holdingnya. Dan kelihatan juga dari total BTC USD long masih terus naik. Kalau kita ngelihat dari data order book, teman-teman bisa ngeliat sendiri dari buy order dan sell ordernya. Ini real time di 20.000 US dollar itu ada sekitar 4.100 Bitcoin. Makin turun sedikit itu makin tebel order booknya, sampai ke 19.600 bertepatan di 19.600. Itu adalah all time high tertinggi Bitcoin pada tahun 2017. Jadi masih ada ruang nih sekitar 1.600 dolaran dari harga sekarang 21.000 sampai ke area-area ini yang cukup tebal sekali order book Bitcoin. Terlepas dari fundamental pasar yang kurang baik, mereka tetap mengakumulasi karena ya mereka paham banget tentang cycle market yang saya jelasin kemarin ya. Teman-teman jangan buru-buru serok-serok karena kita masih punya potensial untuk
downside lagi. Kalau mulai cicil ya no problem, asal jangan all in ya. Ini juga masih belum closing mingguan, belum terkonfirm apakah 200 weekly moving average ini akan closing di bawahnya atau bertahan. Tadi pagi closing daily cukup bagus tuh, berada sedikit di atas 200 moving average, tapi sekarang tertekan lagi. Ini masih belum masuk sesi New York. Dari sejarahnya harga 200 moving average itu menahan Bitcoin berkali-kali sejak tahun 2015, walaupun sempat closing di bawah. Tapi next dalam beberapa bulannya itu terjadi rally yang cukup menguntungkan. Dan dari segi alternatif koin, sekarang di kisaran harga terendah good buying area dari kisaran 500 sampai 800 billion US dollar. Total market altcoin itu merupakan tempat terbaik untuk akumulasi, dan juga untungnya Bitcoin dominance sudah mulai breakdown. Artinya uang sudah mulai berpindah, mulai tersirkulasi ke alternatif koin. Kesimpulannya untuk market Bitcoin dan kripto, masih ada ruang sedikit untuk pressure turun. Ini masih daerah kosong nih, belum terlalu banyak support dan resistance. Support paling dekat itu di 19.800, kurang lebih $1.000 lagi. Untuk posisi future saya masih belum masuk. Posisi terakhir terkena stop loss. Dari last 10 trade saya di futures market, kena stop loss sekali, win rate-nya jadi turun. Untuk saat ini saya masih belum mau open posisi. Saya masih menunggu konfirmasi ketika harga sudah mulai bergerak menyamping atau sideways. Ini masih curang banget turunnya ya. Tadi pagi closingnya cukup bagus, tapi ternyata drop lagi nih. Makanya saat trading itu kita butuh konfirmasi tambahan. Dari time frame daily ini masih oversold banget. Gambaran saya sih dari harga 19.800-an itu ada bounce back minimal ke 24 ribuan atau ke 22 ribu paling sedikit. Kalau saya open posisi pasti saya akan share ke teman-teman kok. Jadi untuk supportnya Bitcoin itu dari 19.800 sampai 18.100. Di bawahnya lagi ada 16.000 sampai 16.700. Kalau untuk rupiahnya, supportnya Bitcoin per kurs saat ini yaitu di 293 juta. Di bawahnya ini support all time high, tapi biasanya itu akan overshoot sampai ke kisaran 19.200 atau bahkan 18.100. Rupiahnya itu biasanya terjadi buntut panjang sampai ke kisaran harga 284 juta ke 270 juta. Di bawahnya lagi ada support di harga 247 jutaan. Lalu next Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.